Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan belajar tauhid dengan menggunakan sanad kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bihikamihi. Semoga Allah memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu Syekh Muhammad Amin maupun dari kebijakan-kebijakan beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu kitabi Tanwiril Qulub Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurdi, nafa'anallahu bi'ulumihi, amin. Berkata penyusun kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, semoga Allah memberikan manfaat untuk kita dari ilmu-ilmu beliau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mukhalafatu, adapun sifat berbeda, lil hawadithi, dari makhluk, itu famaknahu, maka pengertiannya adalah itu annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi, itu laisa, tidak ada, itu mumatilan, yang menyerupai li syai'in, maring kepada sesuatu apapun, minal hawadithi, dari makhluk, fil huduthi, di dalam sifat terciptanya, walawazimihi, dan sifat-sifat yang merupakan konsekuensi dari sifat tercipta. Tidak serupa itu fi dzatihi, di dalam zatnya Allah, wala fi sifatihi, dan tidak di dalam sifatnya Allah, wala fi af'alihi, dan tidak di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Kalau menyerupai, nanti berarti ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Berarti ada dua hal yang mirip, yang banding, yang imbang, yang sama. Nah, itu tidak mungkin, karena Allah bersifat, atau antara lain Allah dikatakan la syarikalah, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang bersama dengannya. Kalau ada yang serupa kan berarti ada yang bersama dengannya, bersama dalam hal yang serupa, dalam hal keserupaannya itu. Falaisa, maka tidak ada itu jisman, berupa jisim. Allah tidak ada berupa jisim. Tidaklah Allah berupa jisim. Walaisa, dan Allah tidaklah itu qaiman,
yang berada bijismin di dalam jisim, pada jisim. Jadi Allah bukan berupa jisim, bukan fisik, dan Allah bukan sesuatu yang bertempat pada fisik. Fisik ya bukan, sesuatu yang ada di dalam fisik juga bukan. Au muhadhiyan, dan tidak juga yang melurusi lahu kepada jisim. Melurusi itu artinya berada pada jarak berhadapan atau berkelurusan, lurus kepada sesuatu benda, tidak. Jadi Allah tidak lurus kepada benda, juga tidak melenceng. Walaisa, dan tidaklah Allah itu fauqa syai'in, di atas sesuatu. Wala tahtahu, dan tidak pula di bawah sesuatu. Wala khalfahu, dan tidak di belakang sesuatu. Wala an yaminihi, dan tidak di samping kanan sesuatu. Wala an yasarihi, dan tidak pula di samping kiri sesuatu. Jadi tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, yang dalam arti arah. Kalau nanti ada teks agama yang maknanya menunjukkan atas, Allah bertempat di atas, itu artinya tidak arti tempat, tidak arti fisik, artinya secara fisik ada di atas, tidak. Itu artinya Allah maha tinggi, Allah maha luhur, Allah maha mengalahkan apapun. Jadi yang lain itu semuanya rendah, Allah lah yang maha tinggi. Artinya begitu. Bukan fisik, bukan materi di atas materi, berada di atasnya materi tertentu. Bukan begitu artinya. Itu kalau ada teks yang menyebut Allah ada di atas. Kemudian dilanjut oleh pengarang, wala yusofu, dan Allah tidak disifati biharokatin, dengan sifat bergerak, wala sukunin, dan tidak pula diam, walaisa, dan Allah tidaklah bidhi ajazain, sesuatu yang mempunyai bagian-bagian. Jadi Allah ini tidak sesuatu fisik yang bisa dibagi-bagi. Falaisa, maka tidak lahu, punya Allah, apa yadun, tangan, wala ainun, dan tidak pula mata, wala udhunun, dan tidak pula telinga, wala ghairu dzalika, dan tidak pula yang lain, mimma, dari hal-hal, huwa, yaitu hal-hal min simatil huduthi, yang merupakan tanda-tanda keterciptaan. Jadi kalau ada teks agama menunjuk Allah mempunyai tangan, itu nanti tangan ini tidak berarti fisik tangan, pasti diartikan arti yang kedua, arti bukan arti asli tangan, yaitu fisik tangan, anggota tubuh. Mata, kata-kata mata di mata Tuhan misalnya. Mata Tuhan ini juga tidak artinya fisik mata,
Berarti mata kalau digandengkan dengan lafadz Allah itu tidak berarti fisik atau material berupa mata seperti mata yang dimiliki oleh makhluk hidup ini. Tidak. Itu berarti diartikan yang bukan fisik, maknawi. Berarti misalnya sifat mengawasi, kalau yad itu sifat menolong dan seterusnya. Karena kalau mata yang artinya fisik, tangan yang artinya fisik berupa tangan seperti tangannya manusia itu semua merupakan pertanda besar ia merupakan makhluk. Ia merupakan makhluk. Nggak mungkin yang merupakan sifatnya makhluk menjadi sifatnya Allah, nggak mungkin. Nanti nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Jadi Allah ya tentu saja tidak mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk. Nanti nggak masuk akal. Nanti kalau mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk nanti menjadi nggak masuk akal. Padahal tauhid kemudian yang diterangkan oleh ilmu tauhid ini maunya para ulama membela kebenaran konsep tentang Allah, bahwa Allah itu adanya, maha kuasanya, maha melihatnya, semua itu masuk akal. Jadi nanti ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini ajaran Islam bagian tauhid itu semuanya masuk akal. Nggak ada yang tidak logis, itu nggak ada. Maunya ulama membuktikan bahwa ajaran Islam, dalam hal ini ajaran Islam bagian tauhid itu adalah logis semua, bisa dipertanggungjawabkan menurut akal sehat, menurut logika yang paling cerdas. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.